049. Di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer yang dimana diampu oleh Pak Rashid Ridho. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang biografi Muhammad Hasbi As-Siddiqi, di mana beliau adalah salah satu mufassir Nusantara yang menulis kitab Al-Bayan dan kitab An-Nur. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dan beliau lahir di Luxmawe, Aceh Utara. Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904. Ayahnya bernama Al-Hajj Tengku Muhammad Hussein bin Ibnu Muhammad Su'ud dan ibunya bernama Al-Hajjah Tengku Amrah. Beliau adalah salah satu mufassir yang menulis 2 kitab tafsir sekaligus, di mana kitab tafsir yang pertama yang beliau tulis adalah kitab An-Nur, dan setelah itu beliau melengkapi kitab tafsir An-Nur tadi dan memberi nama adalah kitab tafsir Al-Bayan, di mana masing-masing kedua dari kitab tafsir tersebut memiliki metode dan cara yang berbeda. Kitab tafsir An-Nur memiliki metode bil ma'thur dan bil ma'kul. Kitab Al-Bayan tadi termasuk kitab penyempurna dari kitab sebelumnya, yaitu kitab tafsir An-Nur. Kitab tafsir Al-Bayan ini relatif berupa terjemahan yang full menggunakan bahasa Indonesia. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh para pembaca, terutama kalangan-kalangan dari orang Indonesia tersebut. Kitab tafsir An-Nur ini ditulis dari tahun 1952 sampai 1961. Kemudian ketika Hasbi As-Siddiq menulis kitab tafsir An-Nur ini, beliau menggunakan 5 cara atau 5 metode. Yang pertama adalah beliau menjelaskan ayat-ayat yang tersurat untuk menjelaskan maksud menurut tertib mushaf. Yang kedua adalah beliau menerjemahkan makna ayat ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh para pembaca, terutama orang-orang Indonesia. Yang ketiga, menafsirkan ayat-ayat yang sepokok ke dalam satu tema pembahasannya. Dan selanjutnya adalah beliau menjelaskan asbab musababnya diturunkan ayat tersebut, dan tidak lupa juga beliau mencantumkan hadis-hadis sahih. Hasbi As-Siddiqi ketika beliau menafsirkan Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah, tauhid, dan akidah, beliau menggunakan secara tekstual. Namun ketika beliau menafsirkan ayat tentang muamalah, ekonomi, dan lain sebagainya, beliau menggunakan kontekstual, sehingga sejalan atau dinamis dengan zaman sekarang ini, terutama dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, inilah pemikiran beliau di mana beliau mengatakan bahwa kita tidak mengingkari keutamaan Abi Hanifah, Malik ibnu Anas, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Kita tidak mengurangkan hak mereka, kita tidak mengurangkan harga ijtihad mereka, akan tetapi kita berkata bahwa kaedah-kaedah yang mereka tetapkan dan hukum-hukum yang mereka telah istinbatkan adalah sangat sesuai dengan masa-masa beliau-beliau itu. Kemudian dari itu kita katakan bahwa sebagian dari kaidah-kaidah itu tidak bersesuaian lagi dengan masa baharu ini, karena manusia tiap-tiap hari menghadapi perubahan-perubahan. Menurut saya, beliau adalah salah satu ulama yang banyak sekali mempengaruhi khazanah keislaman atau keilmuan di Indonesia ini. Karya-karya beliau pun sangat banyak dan bukan hanya di bidang tafsir saja. Akan tetapi beliau juga mahir atau memperdalami ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu fikih. Bahkan beliau lebih masyhur di dalam bidang ilmu-ilmu fikih, sehingga banyak karya-karya beliau dari ilmu-ilmu fikih tersebut. Di mana pemikiran beliau menurut saya yang sangat luar biasa sekali di sana adalah berbicara masalah ekonomi tentang pedoman zakat. Jadi ketika beliau memaparkan makna zakat, beliau tidak memaparkan hanya makna hakikat zakat itu sendiri. Bahkan beliau memaparkan dengan lengkap bagaimana adab seorang penerima zakat, bagaimana adab seorang pemberi zakat, dan bagaimana adab orang-orang yang mengelola zakat itu sendiri. Jadi sangat detail rincian-rincian yang beliau gunakan. Bukan hanya membahas tentang makna hakikat zakat itu sendiri, akan tetapi banyak sekali rincian-rincian yang sangat penting dan sangat berguna
Dan ada salah satu pemikiran beliau tentang zakat yang menurut saya ini adalah sangat luar biasa sekali dan saya suka sekali. Ketika beliau berbicara tentang zakat, zakat itu kan yang seperti kita ketahui adalah memberikan separuh harta kita kepada orang yang membutuhkan. Beliau menganalogikan bahwa ketika kamu memberi zakat kepada seseorang, jangan hanya memberikan ikannya saja, tapi berikan juga sama pancing-pancingnya gitu. Jadi begini, ketika kita memberikan zakat kepada seseorang, jangan hanya kasih sembako, beras, minyak, dan lain sebagainya, tapi kasih juga lapangan pekerjaan. Karena dari apa? Karena dari lapangan pekerjaan itu masyarakat bisa mensejahterakan sosial atau bisa menunjang kehidupannya ke depannya. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa sekali dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran yang jauh lebih luar biasa sekali. Beliau pernah menjadi dekan di IAIN Yogyakarta dan di sana beliau menjadi pelopor pertama atau menjadi pengusul pertama harus diadakan mata kuliah ilmu hadis atau kajian takhrij hadis. Karena apa? Beliau lihat di sekeliling waktu itu, pada zaman itu, orang yang paham atau orang yang ahli dalam Quran itu banyak sekali. Akan tetapi yang menjadi kekurangan adalah orang-orang yang ahli dalam hadis dan orang-orang yang paham terhadap takhrij hadis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya pemaparan saya pada hari ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.